Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 50. Kedua orang tadi menekan bahu Ling Huchong sampai ke bawah. Jangankan melawan, mencoba berdiri tegak saja pemuda itu merasa kesulitan, apalagi mengeluarkan senjata. Kedua orang aneh yang memegangi bahunya berteriak, "Angkat saja dia!" Maka, kedua orang aneh lainnya serentak mengangkat kedua kaki pemuda itu. "Hei, apa-apaan kalian ini?" seru Lu Dayou berteriak-teriak. "Orang ini terlalu banyak bicara. Kita bunuh saja dia," sahut salah seorang yang kemudian mendekat dan berniat memukul kepala Lu Dayou. Dengan cepat Ling Huchong mencegah, "Jangan dibunuh. Jangan dibunuh." "Baik, aku menurut padamu. Aku tidak membunuhnya, hanya kubuat bisu saja," sahut orang aneh tadi sambil jarinya menotok ke belakang ke arah Lu Dayou tanpa menoleh sedikit pun. Tahu-tahu si monyet keenam sudah kehilangan suaranya. Meskipun ia berteriak namun suaranya sama sekali tidak keluar. Ling Huchong terperanjat menyaksikan kehebatan orang tadi dalam mengerahkan tenaga dalam dan menotok secara jitu dari jarak jauh tepat mengenai titik bisu Lu Dayou. Tanpa terasa ia bersorak memuji, "Hebat sekali. Ilmu silat yang hebat." Orang aneh itu terlihat senang menerima pujian Ling Huchong. Ia pun tertawa dan berkata, "Ini belum seberapa. Aku masih mempunyai banyak kepandaian lain yang lebih hebat. Akan kuperlihatkan kepadamu." Biasanya Ling Huchong sangat senang menambah pengalaman. Namun kali ini ia sangat mengkhawatirkan keselamatan sang guru. Maka dengan cepat ia menjawab, "Tidak, aku tidak ingin melihatnya." Orang aneh itu tampak tersinggung dan bertanya, "Mengapa tidak ingin melihatnya? Padahal aku justru ingin menunjukkannya." Usai berkata demikian orang itu pun meloncat ke atas dan tahu-tahu sudah melayang di atas kepala keempat temannya yang mengusung tubuh Ling Huchong. Tubuhnya melayang dalam keadaan mendatar seperti seekor burung walet yang terbang dengan indahnya. Seumur hidup baru kali ini Ling Huchong menyaksikan ilmu meringankan tubuh sehebat itu. Tanpa terasa ia kembali memuji, "Hebat sekali." Orang aneh itu mendarat di atas tanah dengan lembut tanpa menerbangkan debu sedikit pun. Ketika menoleh ke arah Ling Huchong, wajahnya yang lonjong seperti kepala kuda tampak berseri-seri. Ia berkata dengan gembira, "Ini belum seberapa. Masih ada lagi yang lebih hebat." Ling Huchong heran melihat orang itu sebenarnya sudah tua. Usianya kira-kira di atas 60 tahun, namun kelakuannya seperti anak kecil. Semakin dipuji semakin menjadi-jadi. Kehebatan ilmu silat dan tingkah laku mereka yang polos sungguh bertolak belakang. Tiba-tiba terlintas sebuah pikiran di benak Ling Huchong, orang-orang ini berilmu tinggi tapi kekanak-kanakan. Guru dan ibu guru sedang dikepung orang-orang dari Serikat Pedang 5 Gunung lainnya. "Hei, kenapa aku tidak memanfaatkan kesaktian 6 orang ini?" Usai berpikir demikian Ling Huchong berkata, "Kepandaianmu yang hanya sedikit ini tidak ada gunanya dipamerkan di Gunung Huashan sini." "Kepandaian sedikit bagaimana?" tanya orang bermuka lonjong itu tidak terima. "Buktinya, kau tidak bisa berkutik ketika kami tangkap." "Aku ini hanya kaum keroco di dalam perguruan Huashan, sudah tentu mudah sekali kalian tangkap," jawab Ling Huchong. "Sekarang di gunung ini sedang berkumpul para jago silat dari perguruan Songshan, Taishan, Hengshan, dan tentu saja Huashan. Mana mungkin kalian berani menghadapi mereka?" "Kenapa tidak berani?" teriak orang itu. "Di mana mereka?" Salah satu orang aneh menyahut, "Kita menang taruhan melawan si biksuni cilik, sehingga kita bisa disuruh kemari untuk membawa Ling Huchong ke hadapan si biksuni cilik. Kita tidak disuruh untuk mencari gara-gara dengan perguruan Songshan dan yang lain. Cukup satu perbuatan untuk satu kemenangan, tidak perlu kemenangan yang lain. Mari kita berangkat saja." Mendengar itu Ling Huchong pun berpikir, keenam orang aneh ini sudah jelas adalah suruhan Yilin, dan bukan musuh perguruan Huashan. Sepertinya mereka kalah bertarung dan sebagai hukuman harus membawaku kepada Yilin. Tapi sungguh lucu, mereka tidak mau mengakui kekalahan dan mengatakan bahwa pihak mereka yang menang taruhan. Ling Huchong kemudian tertawa dan berkata, "Pantas saja jago-jago dari perguruan Songshan mengatakan bahwa mereka memandang rendah terhadap kalian semua, orang-orang aneh, tua bangka berwajah lonjong seperti kuda, berkulit kasap dan keriput. Kalau bertemu pasti kalian semua akan dipita seperti semut. Tapi sungguh sayang, mereka juga berkata kalian sudah lari terbirit-birit begitu mendengar suara mereka.
Mendengar itu keenam kakek aneh tersebut langsung berjingkrak marah. 4 orang yang memegangi lengan dan kaki Ling Huchong langsung meletakkan pemuda itu di tanah. Mereka lantas berteriak-teriak, "Di mana orang-orang itu berada? Bawa kami ke sana secepatnya. Lekas! Kami adalah 6 dewa lembah Persik." Sudah bosan hidup rupanya orang-orang Songshan itu. Enak saja mau memitas kami seperti semut. Kurang ajar, lanjut mereka. Ling Huchong semakin memanas-manasi mereka, kalian mengaku sebagai 6 dewa lembah Persik, tapi orang-orang Songshan dan kawan-kawannya justru menyebut kalian 6 setan lembah Persik, atau bahkan 6 bocah lembah Persik. Saranku, sebaiknya kalian menghindari mereka saja. Ilmu silat mereka sangat tinggi. Kalian sudah pasti bukan tandingan mereka. Kenapa kalian tidak segera lari saja sebelum terlambat? Tidak mungkin. Biar sekarang juga kita labrak mereka, seru si kakek bermuka merah. Tapi kakek yang bermuka benjol menyela, tapi, bila orang-orang Songshan itu berani bermulut besar, pasti mereka juga mempunyai kepandaian luar biasa. Jangan-jangan kita memang bukan tandingan mereka. Si muka panjang menyahut, adik keenam memang pengecut. Kita belum berangkat, juga belum bertarung lawan mereka. Bagaimana kau sudah mengaku kalah? Si penakut balas bertanya, bagaimana kalau ternyata mereka benar-benar bisa memitas kita seperti semut? Bukankah ini sangat buruk? Lalu, kalau kita dipitas sampai mati, bagaimana kita akan melarikan diri? Benar sekali, seru Ling Huchong dengan perasaan sangat geli. Jika ingin lari, sebaiknya sekarang saja. Aku takut kalian nanti terlambat sehingga jago-jago dari Songshan itu bisa menemukan kalian. Mendengar itu si muka benjol semakin ketakutan. Tubuhnya langsung melesat, dan dalam waktu sekejap sudah menghilang entah kemana. Ling Huchong semakin terperanjat melihatnya. Dalam hati ia berpikir, luar biasa. Ilmu meringankan tubuh orang itu benar-benar hebat seperti siluman. Salah satu orang aneh kembali berkata, adik keenam memang penakut. Biar saja dia lari. Kita berlima yang akan berangkat melabrak orang-orang perguruan Songshan itu. Iya, benar. Kita berangkat mengajar mereka. 6 dewa lembah Persik tak terkalahkan, seru keempat kawan yang lainnya. Si aneh pertama tadi menepuk bahu Ling Huchong perlahan sambil berkata, cepat kau tunjukkan di mana tempatnya. Bawa kami ke sana. Aku ingin tahu bagaimana orang-orang itu memitas kami seperti semut. Ling Huchong menjawab, aku tidak keberatan membawa kalian ke sana. Tapi aku, Ling Huchong adalah laki-laki sejati yang pantang menyerah karena dipaksa atau diancam pihak lain. Aku bersedia membawa kalian ke sana karena aku ikut kesal mendengar kesombongan orang-orang perguruan Songshan yang meremehkan kehebatan kalian. Juga karena aku mengagumi kehebatan ilmu silat kalian sehingga aku rela mengantarkan kalian menemui orang-orang itu, biar dunia persilatan tahu siapa yang omong kosong. Tapi, jika kalian berani memaksa diriku untuk melakukan ini itu dengan mengandalkan jumlah kalian yang banyak, maka Ling Huchong lebih baik mati saja. Serentak kelima kakek aneh itu bertepuk tangan dan memuji, bagus sekali. Kau memang laki-laki sejati. Kau juga memiliki penglihatan yang tajam sehingga bisa mengenali kehebatan ilmu silat kami. Ling Huchong berkata, kalau demikian kalian nanti tidak boleh sembarangan bicara di hadapan mereka. Jangan sampai di dunia persilatan ada yang menertawakan 6 dewa lembah Persik adalah kumpulan orang bodoh, kekanak-kanakan, yang tidak tahu seluk-beluk kehidupan. Maka, kalian harus menurut kepadaku. Dengarkan semua perintahku. Jika tidak, maka kalian bisa membuatku malu dan kita semua akan terlihat bodoh. Tidak disangka, ucapan Ling Huchong yang hanya coba-coba ternyata ditanggapi serius oleh kelima orang aneh tersebut. Benar. Ucapanmu benar. Tidak ada yang boleh merendahkan 6 dewa lembah Persik sebagai orang bodoh dan kekanak-kanakan, kata mereka bersama-sama. Rupanya ucapan Ling Huchong tadi benar-benar membuat penasaran dan menyinggung perasaan kelima orang aneh tersebut. Semangat mereka bangkit karena sebutan yang mereka anggap memalukan tersebut. Ling Huchong mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu kalian bisa ikut denganku. Usai berkata demikian pemuda itu langsung melesat pergi menyusuri jalan setapak. Kelima kakek aneh pun mengikuti sambil membawa tubuh Lu Dayou. Setelah melewati 2 li, rombongan tersebut bertemu si orang aneh penakut yang melarikan diri tadi.
Si penakut itu tampak bersembunyi di balik batu cadas besar, sambil sesekali menampakkan wajahnya untuk melihat keadaan. Ling Huchong pun berseru memanggil untuk membangkitkan keberaniannya, "Hei, kepandaian orang-orang Songshan itu masih selisih jauh darimu. Jangan takut pada mereka. Kita akan pergi beramai-ramai menghajar mereka." Si penakut terlihat senang. Ia pun menjawab, "Baik, aku ikut. Tapi kau tadi bilang ilmuku dengan mereka masih selisih jauh. Maksudmu, aku lebih hebat atau mereka yang lebih hebat?" Ternyata orang itu meskipun bodoh tapi juga sangat hati-hati. "Tentu saja kau yang lebih unggul," jawab Ling Huchong dengan tertawa. "Caramu berlari tadi menunjukkan kehebatan ilmu meringankan tubuhmu. Betapapun hebatnya mereka tetap tidak akan mampu menyusul dirimu." Orang aneh penakut itu terlihat semakin senang. Ia berjalan mendekati Ling Huchong namun masih dengan wajah sedikit ragu. "Tapi kalau mereka bisa mengejarku, bagaimana?" ucapnya. "Tenang saja. Jika mereka berani macam-macam denganmu, maka, ini," sahut Ling Huchong sambil mencabut pedang dari sarungnya sampai setengah bagian, kemudian memasukkannya dengan gerakan mantap. "Sekali tebas akan kubunuh mereka." "Bagus, bagus," seru si penakut senang. "Apa yang kau katakan harus kau tepati. Kalau begitu, mari kita pergi." Dalam hati Ling Huchong tertawa terbahak-bahak mengamati kelakuan keenam orang tua itu. Mereka berilmu tinggi namun terlihat polos dan sepertinya bukan orang jahat. Tidak ada salahnya kalau menggunakan tenaga mereka sebagai bala bantuan. Maka pemuda itu pun berkata, "Sudah lama aku mendengar nama besar kalian yang termasyur. Hari ini bisa bertemu langsung tentu menjadi kehormatan bagiku. Namun kalau boleh aku tahu, siapa saja nama kalian ini?" Ucapan Ling Huchong terdengar unik dan tidak masuk akal. Namun karena mengandung pujian untuk keenam orang aneh itu, membuat mereka langsung gembira dan tidak mau berpikir panjang. Si muka keriput yang pertama kali bersuara, "Aku yang tertua, namaku Dewa Akar Persik." "Aku yang kedua, namaku Dewa Dahan Persik," sahut yang lain. "Kalau aku, entah yang nomor 3 atau 4, namaku Dewa Ranting Persik," sahut salah satu di antara mereka. Ia kemudian menunjuk rekan yang lain sambil berkata, dia juga tidak jelas yang ketiga atau keempat. "Namanya Dewa Daun Persik." Ling Huchong heran dan bertanya, "Mengapa kalian berdua tidak jelas siapa yang nomor 3, siapa yang nomor 4? "Jangankan kami, ayah dan ibu kami juga lupa urutan kami," sahut Dewa Ranting Persik. Dewa Daun Persik menukas, "Saat ayah dan ibumu melahirkanmu, jika mereka lupa bahwa mereka pernah melahirkanmu, sebagai anak kecil apa kau tahu bagaimana dirimu ada di dunia?" Benar juga, benar juga. Untungnya kedua orang tuaku ingat bagaimana mereka melahirkan aku," ujar Ling Huchong sambil kemudian bergelak tawa. "Nah, itu dia," sahut Dewa Daun Persik. "Jadi, kedua orang tua kalian lupa," lanjut Ling Huchong. Dewa Daun Persik berkata, "Sewaktu ayah dan ibu melahirkan kami berdua, mereka masih ingat siapa yang lebih tua, siapa yang lebih muda. Akan tetapi, beberapa tahun kemudian mereka lupa siapa di antara kami yang lebih tua. Itulah sebabnya kami juga tidak mengetahui siapa yang menjadi kakak, siapa yang menjadi adik." Bicara sampai di sini tangannya lalu menunjuk ke arah Dewa Ranting Persik. Dia bersikeras meminta aku memanggil kakak ketiga kepadanya. Jika tidak, dia akan memukulku. Apa boleh buat? Aku terpaksa menuruti permintaannya. Ling Huchong tersenyum menanggapi, "Jadi, kalian ini dua bersaudara kandung?" "Benar, kami semua adalah 6 bersaudara," sahut Dewa Ranting Persik. Diam-diam Ling Huchong berpikir, orang tua mereka bodoh dan pelupa, tidak heran jika memiliki 6 anak yang bodoh pula. "Lalu, siapa nama kalian berdua?" lanjut Ling Huchong kepada kedua orang aneh selanjutnya. "Biar aku yang menjawab," sahut si penakut. "Aku adalah adik ke-6, namaku Dewa Buah Persik. Sedangkan kakak kelima ini bernama Dewa Bunga Persik." Ling Huchong tertawa geli mendengarnya. Dalam hati ia berkata, Dewa Bunga Persik berwajah buruk, sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan bunga persik yang sebenarnya. Melihat raut muka Ling Huchong yang tersenyum simpul, Dewa Bunga Persik salah paham dan berkata dengan gembira, "Di antara kami berenam, namaku yang paling bagus dan enak didengar." "Benar, namamu memang sangat indah," sahut Ling Huchong. "Tapi nama-nama yang lain juga bagus. Dewa Akar Persik,
dewa dahan persik, dewa ranting persik, dewa daun persik, dewa buah persik. Andai saja aku punya nama sebagus kalian, tentu aku akan merasa sangat senang. 6 dewa lembah persik yang kekanak-kanakan itu bergembira mendengar pujian Ling Huchong. Mereka sama-sama menganggap pemuda itu adalah manusia paling baik di dunia. Sekarang mari kita berangkat, sahut Ling Huchong sambil kemudian menunjuk ke arah Lu Dayou, tapi sebelumnya, tolong buka totokan pada adikku itu. Ilmu totokan kalian sangat hebat. Jelas-jelas aku tidak akan mampu membukanya dengan tanganku sendiri. Mendengar pujian itu, 6 dewa lembah persik pun berlomba-lomba mendatangi Lu Dayou. Yang paling cepat di antara mereka segera membuka totokan pada tubuh pemuda itu tanpa kesulitan. Jarak antara tebing perenungan dengan gedung kebajikan sekitar 3 atau 4 li. Selain Lu Dayou, ketujuh orang tersebut memiliki ilmu meringankan tubuh yang sangat bagus, sehingga tidak membutuhkan waktu lama. Ling Huchong beserta 6 dewa lembah persik sudah mencapai gedung utama perguruan Huashan tersebut. Di sana mereka melihat Lao Denwo, Liang Fa, Si Daizi, Gao Gening, Yu Lingsan, Lin Pingzi, dan belasan murid lainnya berdiri di luar gedung sambil mengintip dengan wajah gelisah. Menyaksikan sang kakak pertama datang, mereka terlihat sedikit lega. Tantangan kelompok pedang. Lao Denwo menghampiri Ling Huchong, kemudian berbisik, "Kakak pertama, di dalam guru dan ibu guru sedang menerima tamu." Ling Huchong menoleh dan memberi isyarat kepada 6 dewa lembah persik supaya berhenti dan tidak bersuara. Ia kemudian berbisik pula kepada Lao Denwo, "Adik kedua, ke-6 orang ini adalah kawanku, tidak perlu diurusi. Biar aku melihat ke dalam." Pada umumnya, apabila Yu Bukun dan Ning Zongze sedang menerima tamu, para murid tidak akan berani mengintip di luar gedung kebajikan. Namun karena saat ini sang guru dan ibu guru sedang menghadapi masalah besar, mau tidak mau mereka pun memberanikan diri berdiri dan mengintip di luar untuk menyaksikan apa yang sedang terjadi. Itulah sebabnya, ketika melihat Ling Huchong mendekati gedung, mereka menganggap itu bukan sebagai hal yang tidak pantas. Ling Huchong kemudian mendekati jendela dan mengintai ke dalam ruangan. Tampak seorang pria kurus duduk di kursi tamu kehormatan, sambil memegang panji pancawarna lambang kebesaran Serikat Pedang Lima Gunung. Ia tidak lain adalah Lu Bai si tapak bangau dari perguruan Songshan. Di sebelahnya duduk seorang pendeta dan seorang pria setengah baya. Dari seragam mereka dapat diketahui kalau kedua orang itu berasal dari perguruan Taishan dan Hengshan. Selanjutnya, Ling Huchong melihat 3 orang berusia sekitar 50 tahun atau lebih. Dari bentuk pedang yang mereka bawa dapat diketahui kalau ketiga orang itu berasal dari perguruan Huashan. Salah satu di antara mereka berwajah kekuning-kuningan dengan raut muka terlihat murung. Kiranya orang ini adalah Feng Buping seperti yang diceritakan Lu Dayou tadi. Yu Bukun dan Ning Zongze tampak duduk di atas kursi tuan rumah menghadapi mereka. Poci dan cawan teh serta makanan ringan tampak tertaruh di atas masing-masing meja tuan rumah dan para tamu. Terdengar si orang tua dari perguruan Hengshan berkata, "Saudara Yu, sebenarnya kami tidak pantas ikut campur urusan perguruanmu yang mulia. Namun bagaimanapun juga, Serikat Pedang Lima Gunung sudah berjanji untuk saling membantu, senafas seirama. Jika ada satu golongan yang berbuat tidak benar, maka keempat yang lainnya ikut menanggung malu." Maka itu, ucapan Nyonya Yu tadi yang mengatakan bahwa kami dari Songshan, Taishan, dan Hengshan tidak berhak ikut campur sepertinya kurang tepat. Sorot mata pria tua itu tampak berwarna kekuning-kuningan seperti seseorang yang menderita penyakit kuning. Lega hati Ling Huchong mengetahui bahwa yang terjadi di antara mereka masih sebatas pertengkaran mulut saja. Ia bersyukur Lu Dayou memberi kabar tepat waktu. Ning Zongze menjawab, "Ucapan kakak Lu ini seolah menuduh perguruan Huashan kami tidak tahu diri sehingga mencemarkan nama baik perguruan kalian yang terhormat, bukan begitu?" Pria tua bermarga Lu itu menjawab sambil menyeringai, "Hehehe, ternyata benar apa yang dikatakan orang-orang kalau ketua perguruan Huashan yang sesungguhnya adalah pendekar Ning. Tadinya aku tidak percaya, tapi setelah pertemuan yang menyenangkan ini, mau tidak mau semuanya terbukti sudah." Dan Ning Zongze tampak duduk di atas kursi tuan rumah menghadapi mereka. Poci dan cawan teh serta makanan ringan tampak tertaruh di atas masing-masing meja tuan rumah dan para tamu. Ning Zongze gusar mendengar ucapan yang bernada mengejek suaminya itu. Ia pun menjawab, "Bagaimanapun juga kakak Lu adalah tamu kami. Tidak sepantasnya kalau kami berbuat salah kepadamu.
Hanya saja, sungguh sayang kalau seorang kesatria dari perguruan Hengshan ternyata suka bicara sembarangan seperti tadi. Kelak bila bertemu dengan Tuan Besar Mo rasanya hal ini perlu untuk aku tanyakan. Oh, jadi hanya karena aku ini tamu, lantas Nyonya Yu merasa segan. Apabila kita berada di luar Gunung Huashan tentu Nyonya Yu sudah mengayunkan pedang memenggal kepalaku, begitu, sahut si Tualu. Mana mungkin aku berani, tukas Ning Zongze. Perguruan Huashan kami tidak mungkin berani selancang itu terhadap perguruanmu yang mulia. Bukankah telah terjadi seorang dari perguruan Hengshan yang berteman dengan sekte iblis, lantas dibereskan oleh ketua serikat? Kami dari Huashan mana mungkin berani macam-macam? Yang dimaksud oleh Ning Zongze adalah Liu Zhengfeng dari perguruan Hengshan yang bersahabat dengan Ku yang dari sekte iblis. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa pembantaian keluarga Liu dilakukan oleh perguruan Songshan yang mengatasnamakan Serikat Pedang Lima Gunung. Dalam hal ini Ning Zongze telah menyinggung aib perguruan Hengshan sekaligus menyindir si Tualu yang tidak merasa kehilangan atas pembantaian itu, justru bergabung dengan orang-orang Songshan untuk mendesak perguruan Huashan. Mendengar itu wajah si Tualu tampak merah padam. Ia pun berkata lantang, Nyonya Yu, dari zaman dahulu hingga sekarang sudah biasa ada murid suatu perguruan yang berkhianat. Kedatangan kami ke Huashan sini hanya untuk membantu menegakkan keadilan untuk saudara Feng serta membersihkan pengaruh jahat dari perguruannya. Siapa yang kau maksud dengan pengaruh jahat itu? Sahut Ning Zongze dengan nada menantang. Suamiku terkenal dengan julukan si pedang budiman. Lantas, bagaimana dengan julukanmu? Tampak tangan wanita itu sudah meraba gagang pedang. Wajah si Tualu semakin merah. Ia tidak menjawab pertanyaan Ning Zongze. Hanya sepasang matanya yang kekuning-kuningan tampak memandang tajam ke arah istri ketua perguruan Huashan tersebut. Ling Huchong yang masih mengintip di luar gedung juga bertanya-tanya siapa sebenarnya laki-laki tua bermargalu dari perguruan Hengshan tersebut. Meskipun usianya sudah tua namun tidak begitu terkenal di dunia persilatan. Pemuda itu lantas bertanya kepada Lao Denwo, siapa orang itu? Apa julukannya? Sebelum bergabung dengan perguruan Huashan, Lao Denwo sudah memiliki pengalaman di dunia persilatan. Selain itu wawasan dan pengetahuannya juga cukup luas. Maka, ia pun bisa menjawab pertanyaan Ling Huchong. Orang tua itu bernama Lu Lianrong. Julukannya adalah si Raja Wali bermata emas. Namun karena ia suka bicara lancang dan gemar mencampuri urusan pihak lain, maka kaum persilatan diam-diam suka mengejeknya dengan julukan si gagak bermata emas, demikian jawab Lao Denwo dengan suara berbisik. Ling Huchong tersenyum mendengarnya. Ia pun berpikir, mungkin tidak ada orang yang berani mengejek si tua itu dengan sebutan gagak bermata emas. Tapi aku yakin, secara tidak langsung ia pasti pernah mendengar ejekan itu ditujukan kepadanya. Saat ibu guru menanyakan apa julukannya, ia langsung terdiam, pertanda ia tahu kalau sebenarnya ibu guru sedang menanyakan apa ejekannya. Terdengar Lu Lianrong mendengus dan berseru, apa benar suamimu berjuluk si pedang budiman? Tapi, menurutku dia lebih baik memakai julukan si pedang munafik. Mendengar gurunya dihina, Ling Huchong tidak tahan lagi. Ia pun berteriak, hei, gagak bermata buta, kalau kau berani lekas keluar hadapi kami. Sebenarnya Yu Bukun yang memiliki tenaga dalam tinggi telah mendengar suara Ling Huchong saat berbisik dengan Lao Denwo tadi. Dalam hati ia bertanya-tanya, mengapa Chong Er ada di sini? Berani sekali ia turun dari puncak sebelum masa hukuman berakhir. Dan kini begitu mendengar teriakan murid pertamanya itu, ia pun membentak, Chong Er, kau jangan kurang ajar. Paman Lu adalah tamu di sini. Jaga mulutmu. Lu Lianrong marah luar biasa. Sebelumnya ia telah mendengar kelakuan Ling Huchong saat di kota Hengshan. Maka, ia pun balas memaki, oh, aku kira siapa, ternyata bocah yang suka main perempuan di Hengshan dulu. Jagoan Huashan benar-benar punya banyak bakat terpendam. Betul sekali, jawab Ling Huchong tertawa. Aku memang pernah main perempuan di kota Hengshan bersama seorang pelacur yang bermargalu. Kau, bentak Yu Bukun kepada Ling Huchong. Kau jangan sembarangan mengoceh. Ling Huchong ketakutan mendengar kemarahan sang guru. Namun di pihak lawan, ternyata Lu Bai, Feng Buping dan yang lain tanpa terasa ikut tersenyum mendengar gurauan itu. Lu Lianrong sendiri sudah habis kesabarannya. Ia pun melompat keluar menjebol daun jendela sampai melayang di udara.
Begitu sampai di luar ia melihat banyak murid Huashan dan berteriak kepada mereka, binatang mana yang berani sembarangan bicara tadi. Karena sebelum ini ia tidak pernah bertemu Ling Huchong, maka jari tangannya pun menunjuk secara sembarangan. Murid-murid Huashan terdiam tanpa suara sedikit pun. Melihat itu Lu Lianrong semakin gusar dan kembali berteriak, "Jawab pertanyaanku. Binatang mana yang baru saja bicara?" Ling Huchong bergelak tawa dan menjawab, "Hahaha, bukankah kau sendiri yang baru saja bicara? Mana aku tahu kau ini dari jenis binatang apa?" Kemarahan Lu Lianrong meledak-ledak begitu mendengar ejekan terbaru ini. Sekuat tenaga ia mengayunkan pedangnya ke arah Ling Huchong. Namun Ling Huchong sempat melompat mundur. Tiba-tiba sesosok bayangan berkelebat dari dalam gedung dan menangkis serangan Lu Lianrong menggunakan pedang pula. Rupanya orang itu tidak lain adalah Ning Zongze, sang ibu guru. Gerakan Ning Zongze mulai dari menerjang keluar gedung, mencabut pedang saat masih melayang di udara, dan bagaimana ia menangkis serangan Lu Lianrong. Semuanya dilakukan dengan gesit dan anggun. Meskipun gerakan tersebut sangat cepat, namun para hadirin dapat melihat keindahan di balik kecepatan tersebut. Yu Bukun melangkah keluar gedung dengan tenang sambil berkata, "Kita semua bersaudara. Urusan seperti ini seharusnya dibicarakan baik-baik. Mengapa harus memakai kekerasan?" Ketua Huashan itu lantas mencabut pedang yang tergantung di pinggang Lao Denwo, kemudian mengayunkannya untuk membentur di atas pedang istrinya dan pedang Lu Lianrong yang masih beradu. Lu Lianrong merasa tekanan pedang Yu Bukun begitu kuat. Ia mencoba mengangkat pedangnya namun sedikit pun tidak bergerak. Wajahnya tampak bersemu merah karena 3 kali ia mengerahkan segenap tenaga untuk menyentakkan pedang ke atas, namun tetap saja tidak bergerak sedikit pun. Yu Bukun berkata sambil tersenyum, "Serikat pedang 5 gunung senafas seirama seperti keluarga sendiri. Hendaknya kakak Lu jangan menghiraukan ucapan anak kecil." Usai berkata demikian ia menoleh ke arah Ling Huchong dan membentak, "Kau jangan sembarangan bicara. Lekas, minta maaf pada paman Lu." Ling Huchong melangkah maju dan memberi hormat sambil berkata, "Mohon maaf, Paman Lu. Saya tadi seperti orang buta yang tidak tahu sopan santun. Saya berani sembarangan bicara seperti burung gagak yang berkaok-kaok. Sungguh, sikap saya yang berani merendahkan tokoh hebat di dunia persilatan tadi sama rendahnya seperti binatang. Mohon Paman Lu jangan dengarkan ocehan gagak busuk, gagak celaka tadi. Anggap saja seperti kentut." Bersambung ke jilid 51. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.